Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 406. Melanjutkan cerita sebelumnya. Terima kasih atas instruksimu, kata naga biru, lemah dan penuh hormat. Tan Yun bertanya, siapa namamu? Tuan, bawahan saya tidak punya nama. Naga biru berkata jujur. Tan Yun terdiam lama dan berkata, mulai sekarang, kamu akan disebut Moer. Moer. Setelah naga biru berkata pada dirinya sendiri, ada sedikit kegembiraan dalam suara indah itu. Moer, terima kasih atas namamu. Yah, kata Tan Yun, Moer, keluarlah sekarang. Hanya ketika kamu dengan tulus meyakinkanku di depan para monster ini akan bersedia. Bagaimanapun, kamu adalah klan naga, dan hakmu untuk berbicara sebenarnya lebih baik daripada apa yang aku katakan sekarang. Moer patuh. Setelah Moer menjawab, dia terbang keluar dari tas binatang roh dengan gemetar, dan secara paksa menggantung di udara rendah. Dia melihat ke bawah ke 5 raja suku besar, dan lebih dari 50.000 monster dari 6 suku merangkak di tanah. Meskipun suaranya lemah, itu jelas ditransmisikan ke telinga binatang buas. Mulai sekarang, iblis nagaku, bersedia menganggap Tan Yun sebagai tuannya. Begitu kata-kata itu jatuh, Moer merangkat di tanah menghadap Tan Yun. Raja-raja dari 5 klan besar, semua monster telah menyerah dengan rela ketika mereka melihat Moer. Pada saat ini, mereka semakin menghormati Tan Yun. Seperti yang dikatakan Tan Yun, klan naga memiliki daya tarik dan daya tarik mutlak bagi mereka. Pada saat ini, lebih dari 50.000 monster merangkak di arena-arena suci. Ini cukup spektakuler dan sangat mengejutkan hati orang-orang yang menonton dalam kehampaan. Oke. Tan Yun yang mengerikan, menahan rasa sakit, senyum di sudut mulutnya. Ikuti aku, Tan Yun, kamu pasti akan menemukan bahwa langkahmu hari ini akan menjadi pilihan paling tepat dalam hidupmu. Tidak ada hadiah. Tetap bersamaku untuk 1 hari lagi. Pada saat itu, aku akan membawamu keluar dari arena dan melihat matahari lagi. Setelah itu, Tan Yun yang lelah fisik dan mentalnya gemetar dan duduk bersila. Dia mulai melahap aura langit dan bumi dan memulihkan kekuatannya. Pada saat yang sama, cederanya juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Waktu mengalir seperti sungai, matahari terbit dan terbenam, dan segera pukul 11:04. Itu berarti Tan Yun tinggal di arena sepanjang hari. Melalui pemulihan 1 hari, kekuatan spiritual yang dikonsumsi di kolam roh Tan Yun telah penuh. Pada saat ini, daging dan darah yang hilang di punggung, lengan, dan tangannya telah dibentuk kembali. Hanya dadanya yang masih ambruk. Jika dia ingin memulihkan tulang rusuknya yang patah dan 2 tulang rusuk yang hilang, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Namun demikian, ketika orang-orang menyaksikan kemampuan pemulihan abnormal Tan Yun, mereka sangat terkejut. Adapun arena gladiator, selain Raja Naga Biru yang dibunuh oleh Tan Yun, raja-raja dari 7 keluarga dan iblis dan binatang buas dari 8 keluarga semakin memuja Tan Yun. Di dalam hati mereka, tuannya bukanlah manusia, tetapi dewa yang maha kuasa. Selama pemulihan kekuatan dan cedera Tan Yun, 8 leluhur besar dari 8 divisi dapat dikatakan hidup seperti setahun. Mereka juga ingin melanggar kontrak perjudian dan tidak ingin kehilangan tangan kanannya secara permanen. Tapi mereka tidak berani, karena mereka telah bersumpah. Tan Yun, duduk bersila di arena, tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi orang normal. Mengabaikan rasa sakit di dadanya, dia perlahan bangkit, menatap langit dan berkata dengan dingin, Situ Uji. Buka arai terlarang. Bawahan patuh. Situ Uji mengeraskan kepalanya dan berkata dengan hormat. Dengan lambaian tangan kanannya, tirai cahaya terlarang yang diselimuti arena suci segera menghilang. Pada saat ini, Tan Yun memandang orang-orang di langit dan berkata dengan lemah, siapa yang memiliki tas hewan roh? Mendengar pidato itu,
semua murid menanggapi satu demi satu. Segera, tas hewan roh jatuh dari langit. Singkirkan tas binatang rohmu. Dan Taeyu berkata sambil tersenyum dan melambai. Tas binatang roh yang jatuh menuju arena suci melayang ke udara dan terbang ke tangan para murid. Yuner, ini adalah gulungan monster ruang dan waktu, peralatan suci kelas menengah. Dan Taeyu berkata sambil tersenyum, gulungan ini disempurnakan menjadi gulungan oleh leluhur pada tahun-tahun itu. Pada saat yang sama, jika kamu ingin monster itu memasuki gulungan dan mengubah waktu dan ruang, kamu harus menghabiskan jutaan batu spiritual terbaik sehari. 1 hari setara dengan 2 bulan di luar. Meskipun nilai gulungan ini tidak rendah, karena ruangnya yang besar, 1 hari kultivasi hanya bisa setara dengan 2 bulan. Gulungan binatang roh ini, pada awalnya, guru sekte Anda, bertanya kepada lelaki tua ini tidak kurang dari 10 kali, tetapi pada akhirnya saya tidak memberikannya kepadanya. Yuner, aku akan memberikannya padamu hari ini, patriark tua. Mendengar pidato itu, Dantai Xuanzong di samping Dantai Yu tersenyum pahit. Ayah, di dalam hatimu, Yuner bahkan lebih penting daripada seorang anak. Tentu saja, hahaha. Dantai Yu tersenyum. Cahaya biru cincin surga dan bumi menyala. Pada saat berikutnya, gulungan Cian terbang keluar dari cincin surga dan bumi dan mendarat dengan mantap di tangan Tan Yun karena membuat iri semua orang. Tan Yun dengan gembira berkata, murid berterima kasih kepada patriark tua atas cintanya. Saat ini, monster di belakangnya, setelah mendengar gulungan yang terinspirasi oleh batu roh, mereka berlatih di dalamnya selama 1 hari, yang setara dengan 2 bulan di luar. Mereka bersemangat dan ingin bersorak dengan keras. Wah! Berdengung. Tan Yun memanipulasi gulungan binatang roh untuk terbang menjauh dari tangannya. Segera, gulungan itu melonjak hingga 1000 kaki di langit dan perlahan-lahan terbentang dari kehampaan. Di depan mata Tan Yun adalah pegunungan hijau di layar gulir. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi, air terjun mengalir langsung dari lereng bukit, yang cukup spektakuler. Selain gunung, ada hutan, danau, hutan, dan lembah di gulungan itu. Bintang-bintang tampaknya menjadi dunia kecil yang mandiri. Hanya 2 hal yang tidak. Salah satunya adalah aura langit dan bumi. Tan Yun tahu bahwa gulungan itu perlu diilhami oleh batu roh, dan aura akan dihasilkan dalam gulungan itu. Kedua, dalam gulungan monster ruang waktu, hanya ada malam, dan bulan yang cerah menggantung di langit, menerangi 30.000 mil. Di langit 30.000 mil, bintang-bintang yang dipadatkan oleh kekuatan sihir besar dari Grandmaster sangat cerah. Meski sudah malam, tidak jauh berbeda dengan siang. Sebaliknya, itu menambah sedikit keindahan. Saat ini, lebih dari 50.000 orang monster cukup puas dengan gulungan monster ruang waktu. Tan Yun melihat kembali ke hewan-hewan itu dan memerintahkan, kamu istirahatlah untuk sementara waktu. Setelah aku selesai menangani sesuatu, buka gulungannya untuk kamu praktikkan. Terima kasih Tuan. Monster-monster itu sangat bersemangat dan bersujud di tanah. Itu gratis. Tan Yun berkata dengan santai, masuk ke gulungan itu. Itu tuannya. Setelah semua monster menerima perintah, mereka bangkit dengan tertib dan terbang ke gulungan binatang roh ruang waktu satu demi satu. Ketika semua makhluk roh terbang ke dalam gulungan, Tan Yun melambai. Setelah gulungan itu digulung, itu menjadi seukuran jarum sulaman dan dibor ke dalam pikirannya. Karena ada makhluk di gulungan itu tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam cincin langit dan bumi. Bas! Ketika kehampaan beriak seperti air, Tan Yun naik dan memanjat puluhan ribu kaki. Muncul di depan Dantai Xuanzong, dia melihat kembali ke 8 leluhur besar dari 8 divisi dan berkata dengan penuh kesombongan, Patriark muda telah lulus penilaian. Sekarang saatnya bagimu untuk menghormati taruhanmu. Sekarang, kalian 8, segera kehilangan lengan kananmu sampai kamu mati dan kehilangan lengan kananmu selamanya. Dengan kata-kata Tan Yun, semua orang terdiam. Bagaimanapun, 8 orang yang akan menghancurkan diri mereka sendiri, memiliki status tinggi sebagai leluhur agung dari 8 divisi. Dantai Xuanzong menatap dingin ke 8 leluhur besar yang wajahnya membiru. Tidak diragukan lagi dia berkata, ayo kita mulai. Wei Ye, leluhur agung dari 5 jiwa,
menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun dan berkata dengan suara yang dalam, karena bawahan kalah, mereka tidak akan melanggar kontrak. Patrick muda ini tidak ingin mendengar omong kosongmu. Tan Yun, yang masih terluka, memiliki wajah pucat dan kedinginan. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Ayo lakukan. Bajingan kecil, aku bersumpah padamu bahwa balas dendam hari ini dan penghinaan hari ini akan berlipat ganda di masa depan. Wei Ye juga berteriak marah, dan bahu kanannya, klik. Dalam aliran darah, seluruh lengan kanannya terbang menjauh dari tubuhnya. Ledakan. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun menyelubungi lengan kanannya dengan kekuatan spiritual. Segera, lengan kanan yang jatuh itu meledak dan berubah menjadi darah dan tulang yang mengikis. Patriark bawahan terluka. Pergi dulu dan kembali untuk menyembuhkan. Wei Ye menghadap Dantai Xuanzong, berkata dengan hormat, dan ingin pergi. Berhenti. Xuanzong berkata dengan dingin, apakah tuanku membiarkanmu pergi? Tinggallah dan saksikan aksesi tuan kecil ke tahta. Bawahan patuh. Wei Ye membungkuk dan menahan dorongan untuk menyerang Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Kemudian, Jin Xianghai, leluhur agung Danmai, mengambil langkah di udara dan mematahkan lengannya. Jin Xianghai meraung dalam hatinya, Tan Yun, jika kamu menyinggung keluarga Jin kami, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Zhong Libo, leluhur tua Qimai, memberikan suara hormat dan kejam kepada Zhong Liuxin di antara kerumunan murid, Nona, tidak ada gunanya menjadi budak tua. Tidak hanya tidak menyingkirkan Tan Yun, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Tapi Nona, yakinlah bahwa bahkan jika Tan Yun naik tahta hari ini, bawahannya akan mengambil kepalanya di masa depan. Ketika Zhong Liuxin mendengar pidato itu, dia melirik Tan Yun dengan mata yang indah dan menemukan bahwa Tan Yun sedang tersenyum pada dirinya sendiri. Setelah tersenyum pada Tan Yun, dia berbisik kepada Zhong Libo, Nona Ben memiliki pendapatnya sendiri tentang membunuh Tan Yun. Mulai sekarang, jangan sentuh dia tanpa perintah Nona Ben, oke? Saya mengerti. Zhong Libo mematahkan lengannya kesakitan setelah mendengar dengan hormat. Pada saat ini, Tuoba Qingtian, leluhur Fumai, memutar fitur wajahnya dan menghancurkan lengannya. Tubuh tuanya yang kekar sering bergetar karena penghinaan. Dia adalah seorang jenderal ilahi yang terkenal di dinasti suci Tuoba, atau nenek moyang besar Fumai. Apakah dia pernah begitu lemah seperti dia hari ini? Dan apa yang terasa lebih tidak berguna dan menyedihkan daripada dia adalah Situ Wuji, leluhur agung dari jiwa binatang. Anda tahu dia adalah penguasa istana tua dari istana peri abadi. Di masa lalu, itu sama dengan Dantai Yu. Namun, dia memikirkan cucunya, Situ Hao, yang dibunuh oleh Tan Yun. Tentang ini saja, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada istrinya, Su Geyu. Tapi sekarang dia harus melepaskan tangannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya amarah di hatinya. Tapi berjudi adalah sumpah, dan Anda harus melaksanakannya. Kematian cucunya dan balas dendam dari lengannya yang patah, aku akan membiarkan seluruh Huangfu Shengzong dikuburkan bersamanya. Situ Wuji menghancurkan lengan kanannya setelah mengambil keputusan. Selanjutnya, Zheng Long, leluhur agung angin dan guntur, Cao Yue, leluhur agung jiwa kuno, dan Dongfang Daoyuan, leluhur agung jiwa suci, menghancurkan lengan kanan mereka satu demi satu. Pada saat ini, ada lebih dari 150 leluhur di 8 divisi sebelumnya, dan leluhur alam dewa yang menghadapi Dantai Xuanzong dengan 8 leluhur. Sebuah firasat tidak menyenangkan secara spontan muncul dari hati para leluhur. Mereka menduga bahwa dengan kepribadian Tan Yun, setelah naik sebagai penguasa, mereka akan membalas dendam. Pada saat ini, Dantai Xuanzong melirik kerumunan, tampak serius dan berkata, sekarang ikuti tuanku dan kembali ke gunung kuno Huangfu aksesi Tan Yun ke tahta. Kemudian, lebih dari 100 perahu roh membawa semua orang dan terbang menjauh dari wilayah monster binatang ganas. Malam adalah malam, cahaya bulan seperti perak jatuh pada perahu roh di kekosongan terbang. Tan Yun tidak beristirahat. Mu Mengyi membantunya ke dek kapal roh. Di belakang Mengyi, mereka mengikuti Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Tuoba Yingying. Zhong Wuxiao menjentikkan lengan batu gioknya, dan dalam beberapa saat,
penghalang kedap suara diatur, menutupi beberapa orang. Tan Yun kemudian memberitahu beberapa wanita tentang Moer. Ketika mereka mengetahui bahwa Moer adalah naga iblis bercakar 9, mereka sangat bersemangat. Ketika beberapa wanita mendengar bahwa Moer mengetahui bahwa orang tuanya, yang belum pernah dia temui, telah meninggal di zaman kuno untuk melindungi daratan, Mu Mengyi dan Zhong Wuxiao, dan kedua wanita itu menangis. Karena 7 karakter pendek dari orang tua yang tidak pernah bertemu, sangat menyentuh putri kedua, seperti pedang tumpul berkarat, menusuk jantungnya. Karena tidak pernah bertemu, mengingatkan Zhong Wuxiao pada orang tua kandungnya yang menelantarkannya di pegunungan dan hutan. Orang tua, mengingatkannya pada mendiang ayah angkat dan ibu angkat. Kata, orang tua, mengingatkan Mu Meng pada adegan ketika dinasti Tang memimpin banyak orang Tang yang berkuasa untuk mencuci darah dinasti Mu Feng lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia merindukan ibunya yang masih hidup dan mati. Mu Mengyi melihat bekas kampung halamannya dan sekarang arah dinasti Tang Sun. Dalam air matanya di bawah sinar bulan, dia mengungkapkan niat membunuh dan kesedihan yang tak tertahankan. Tan Yun menoleh ke samping, mengangkat tangannya untuk menghapus air mata Mu Mengyi, dan berbisik, Mengyi, jangan menangis. Aku tahu sulit bagimu untuk mengatakan sepatah kata pun tentang perseteruan darah selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, tidak jauh dari hari balas dendammu. Setelah aku benar-benar memerintah Huang Fu Sengsong, aku akan menemanimu ke dinasti Tang Sun Seng dan mengambil kembali semua yang hilang darimu. Kalau begitu kita akan mencari ibumu. Mu Mengyi menganggukkan kepalanya dengan berat. Benih kebencian telah tumbuh di hatinya. Hanya dengan darah seluruh keluarga dinasti Tang Sun Seng kita bisa mengorbankan roh-roh yang hilang dari dinasti Mu Fengsheng. Tan Yun mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Zhong Wuxiao, dengan lembut memeluknya dan berkata dengan lembut, gadis, aku berjanji, ketika waktunya sudah matang, aku akan memberitahu surga untuk menghukum daratan dan mencari keluargamu. Tidak peduli apa alasan orang tuamu, kita harus menemukan mereka dan setidaknya mencari tahu apa yang meninggalkanmu. Mendengar pidato itu, Zhong Wuxiao tidak berbicara. Dia membenamkan kepalanya di lengan Tan Yun dan menangis sedih. Larut malam, Tan Yun menatap langit berbintang yang luas dan mengungkapkan kebenciannya di matanya yang berbintang. Dia mengatakan kata demi kata, saya akan mengambil kembali apa yang hilang. Jika Anda membunuh istri saya dan membunuh bawahan saya akan membalas saya 10 kali dan 100 kali lipat untuk rasa sakit yang saya derita. Dunia surgawi yang kacau, dunia Dewa Siyuan, semua makhluk, aku akan membiarkan kalian semua mati. Ini adalah komitmen Tan Yun untuk diriku sendiri. Matahari terbit di timur, dan pancaran sinar keemasan menyinari bumi. Lebih dari 100 perahu roh, membawa lebih dari 7 juta orang, melintasi lautan awan dan mendarat satu demi satu di alun-alun Tiangong dalam jarak 100 mil. Tetua penegak hukum dari gerbang suci memimpin dalam menjara perahu roh dan berdiri di udara. Lalu berkata, bariskan perahu roh. Sesaat kemudian, upacara akbar patriark.